Sesi latihan bebas Moto3 di sirkuit Mugello, Italia, langsung melahirkan kejutan besar. Fokus tidak lagi tertuju pada dominasi pembalap tuan rumah atau kekuatan pabrikan Eropa, melainkan pada impresifnya performa rider muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Di saat lintasan Mugello yang dikenal kejam memakan banyak korban, Veda justru menunjukkan ketenangan luar biasa hingga berhasil menembus posisi 9 besar. Kontras dengan pencapaian tersebut, pembalap muda Malaysia Hakim Danish justru mengalami nasib sial setelah mengalami high side fatal. Padahal, sebelum sesi dimulai, Danish sempat melontarkan target tinggi untuk mengamankan posisi 3 besar. Realitas sirkuit justru memaksa Danish terlempar ke kualifikasi pertama atau Q1 setelah finish di posisi juru kunci. Sementara, Veda sukses mengamankan tiket emas menuju Q2. Hasil ini memicu gelombang kritik dari publik Malaysia yang mulai membandingkan performa kedua pembalap muda Asia Tenggara ini. Sejak bendera hijau dikibarkan, atmosfer sirkuit Mugello langsung diselimuti ketegangan tinggi. Trek legendaris ini kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu sirkuit paling menuntut dalam kalender kejuaraan. Kombinasi lintasan lurus yang sangat panjang, perubahan elevasi yang ekstrim, serta tikungan berkecepatan tinggi menuntut akurasi mutlak dari para pembalap. Kehilangan fokus sepersekian detik di sini berarti kecelakaan fatal. Hal itu terbukti ketika sejumlah pembalap mulai kehilangan kendali traksi di sektor-sektor awal. Insiden paling parah menimpa Hakim Danish di tikungan 14, salah satu titik tercepat di Mugello. Rekaman ulang menunjukkan motor KTM tunggangannya kehilangan cengkraman ban belakang secara mendadak saat keluar tikungan, melontarkan tubuh Danish ke udara sebelum menghantam area run-off dengan keras. Kendati sang pembalap mampu bangkit berdiri, insiden ini menghancurkan peluang strategisnya untuk lolos langsung ke Q2. Bagi tim MT Helmets MSI, hasil ini menjadi salah satu pukulan telak dalam fase krusial akhir pekan ini. Di paruh awal sesi, Veda Ega Pratama sebenarnya sempat mengalami kendala teknis yang menahannya di luar posisi 20 besar. Karakter motor Honda yang kurang stabil di lintasan lurus sempat memicu kekhawatiran para pengamat. Namun, pembalap Honda tim Asia ini menunjukkan kematangan mental yang tidak biasa untuk ukuran seorang rookie. Alih-alih panik, Veda fokus menganalisis racing line dan membangun ritme berkendara secara bertahap. Keputusan strategis diambil pada run terakhir. Veda melakukan serangan agresif di sektor-sektor cepat, termasuk eksekusi sempurna di tikungan Arabiata 1 dan 2 yang mendapat apresiasi langsung dari komentator internasional. Puncaknya, pada flying lap terakhir, Veda berhasil memangkas catatan waktu secara signifikan untuk mengamankan posisi ke-9. Hasil ini tidak hanya menggaransi tempat di Q2, tetapi juga membuktikan daya saingnya yang hanya terpaut 0,493 detik dari pembalap tercepat Scott Ogden. Konsistensi peningkatan kecepatan yang ditunjukkan Veda di setiap sesi memperkuat statusnya sebagai salah satu kandidat kuda hitam di GP Italia. Berbekal modal positif dari performa impresifnya di Catalunya, rasa percaya diri pembalap Indonesia ini kian solid. Dalam rilis resmi Honda Team Asia, Veda menegaskan bahwa komunikasi internal tim dan pemahaman terhadap karakter motor telah mencapai level optimal. Gaya balap Veda yang presisi terbukti sangat adaptif dengan karakter sirkuit Mugello yang cepat dan teknikal. Progresivitas yang ditunjukkan Veda musim ini mulai memaksa tim-tim papan atas Moto3 untuk memperhitungkan keberadaannya sebagai ancaman baru yang real, bukan lagi sekadar pembalap pelengkap dari Asia. Kegagalan Hakim Danish di satu sisi dan keberhasilan Veda Ega menembus 9 besar di sisi lain memicu perdebatan hangat di kalangan pencinta balap Asia Tenggara. Mayoritas analisis kini mulai menyoroti stabilitas performa dan kematangan mental Veda yang dinilai jauh lebih siap menghadapi tekanan sirkuit Eropa dibandingkan rival-rival seangkatannya. Momentum emas ini menjadi modal krusial bagi Veda menjelang sesi kualifikasi utama.
Jika ritme ini mampu dipertahankan, peluang Indonesia untuk melihat pembalapnya bertarung di barisan depan bukan lagi sebuah kemustahilan. Secara objektif, performa Veda Ega Pratama di Mugello merupakan pembuktian kualitas performa yang patut diapresiasi. Mampu melompat dari posisi luar 20 besar menuju peringkat 9 di menit-menit akhir bukanlah faktor keberuntungan, melainkan hasil dari kalkulasi taktis dan ketenangan di bawah tekanan. Hubungan sinergis antara Veda dan kru Honda Tim Asia dalam menjaga kerapian racing line di sektor krusial menunjukkan kemajuan yang masif dibanding awal musim. Dengan performa yang terus menanjak, ekspektasi kini tertuju pada seberapa jauh kejutan yang bisa dihadirkan Veda pada sesi kualifikasi kedua nanti.